Apa yang menyebabkan orang ini menjadi malas dan tidak bergairah dalam hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah-wajah bahagia yang dirahmati Allah. Pada video kali ini saya ingin membahas cara cerdas mengatasi rasa malas. Kemalasan merupakan salah satu pintu masuk vicious of circle poverty ataupun lingkaran setan kemiskinan. Kemalasan menyebabkan low productivity ataupun produktivitas yang sangat rendah. Jadi dalam keseharian apa yang dilakukannya sama sekali tidak ada manfaatnya. Nah, padahal kita semua dialiri waktu yang sama ya, sama-sama 24 jam dalam sehari. Tapi kenapa ada contohnya 8 orang terkaya di dunia yang jumlah kekayaannya sama dengan jumlah 3,6 miliar kekayaan yang dimiliki oleh 8 orang ini. Kenapa bisa sama gitu loh jumlah kekayaannya dengan jumlah 3,6 miliar manusia? Kenapa bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan orang ini menjadi malas dan tidak bergairah dalam hidup? Ternyata rata-rata orang yang malas dan tidak punya gairah dalam hidupnya ini adalah orang-orang yang tidak punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Mereka tidak punya cita-cita yang tinggi dalam hidupnya. Jadi yang ada dalam pikiran mereka hanya, yang penting saya bisa makan, yang penting rumah saya nggak bocor, yang penting anak saya bisa sekolah. Jadi semua tuh asal-asalan gitu, nggak ada cita-cita tinggi atau goal-goal yang ingin dicapai dalam waktu terdekat seperti itu. Jadi dengan saya buat video ini, saya ingin bisa memotivasi teman-teman untuk kalian bangkit dan stop untuk bilang saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Teman-teman, mulai saat ini juga please buang semua virus-virus yang ada di software teman-teman, yang ada di otak teman-teman. Pada saat teman-teman merasa saya tidak mampu, katakan saya pasti bisa. Pada saat teman-teman merasa saya banyak kekurangan, katakan saya sempurna. Pada saat teman-teman merasa tidak punya teman atau tidak disukai oleh orang-orang, katakan dan sugesti diri bahwa saya punya kepribadian yang disukai oleh banyak orang. Dengan terus mensugesti diri kita seperti itu setiap saat, setiap hari, setiap otak kita dihinggapi perasaan-perasaan, pikiran-pikiran negatif seperti itu. Cepet-cepet kita sembuhin, kita usir virus-virus itu dengan kata-kata sugesti yang seperti tadi saya sebutkan. Percaya nggak? Kata-kata sugesti itu akan membuat kita jauh-jauh lebih baik, jauh merasa lebih baik. Misalnya yang tadinya kita nggak percaya diri dan kita katakan pada saat kita nggak percaya diri, saya tampil gagah perkasa, saya luar biasa, saya hebat, saya wanita hebat, saya wanita kuat. Itu seolah-olah kita sedang ditransfer energi yang luar biasa, yang kalau setiap kita melakukannya pada saat pikiran-pikiran kita dihinggapi perasaan-perasaan negatif seperti tadi, cepet-cepet seperti tadi, sugesti diri sendiri, tiba-tiba nanti otak kita akan cerdas, tiba-tiba nanti kita akan menjadi kreatif,
tiba-tiba nanti kita akan bisa menemukan solusi sendiri daripada kita curhat ke teman-teman yang salah. Tapi dengan mensugesti diri sendiri, insya Allah kita bisa menemukan jawaban atas semua masalah-masalah kita. Nah, saya ingin share juga ke teman-teman untuk melakukan seperti apa sih yang dilakukan orang-orang hebat di luar sana, menerapkan sistem atau prinsip Kaizen. Apa sih prinsip Kaizen? Ini adalah prinsip pengembangan diri secara konsisten. Contohnya seperti ini ya, misalnya teman-teman punya cita-cita pengen kurus badannya, pengen kurus gitu, karena malas olahraga, karena membutuhkan waktu yang lama dan gerakan-gerakan yang teman-teman anggap sulit. Coba mulai besok lakukan olahraga kecil selama 5 menit saja, tapi kita lakukan itu setiap hari, 5 menit saja. Kita lakukan secara konsisten setiap hari 5 menit saja, dan itu impactnya akan luar biasa ya. Nanti tiba-tiba teman-teman akan merasa jauh lebih baik, dan dengan melakukan seperti itu akan bisa memenuhi psikologis kita 1 hari penuh tanpa merasa terpaksa melakukannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin ahli dalam bahasa Inggris misalnya, kalau selama ini berpikirnya sulit, saya mesti kursus, saya mesti luangkan waktu banyak segala macam, coba dalam 1 hari luangkan waktu 1 menit saja untuk mencari kosakata baru, minimal 5 kata aja dalam sehari. Terus lakukan itu setiap hari, even cuman 1 menit, tapi konsisten tiap hari. Dan percaya nggak percaya, repetition is the key of the success. Jadi pengulangan ini adalah kunci kesuksesan kita. Jadi dengan melakukannya setiap hari, hanya membuang waktu 1 menit tanpa kita melakukannya merasa terpaksa, tapi lama-kelamaan kita akan menjadi ahli di bidangnya, apapun itu. Atau kita mau belajar masak, kita nggak bisa masak, coba kita berlatih selama 1 menit cara bikin nasi yang enak, cara bikin sayur asam yang enak gimana. Lakukan tiap hari dan kita akan bisa selevel sama chef. Percaya nggak percaya? Kita nggak ada bakat jualan, coba tiap hari luangkan 1 menit cara berjualan online seperti apa sih gitu. Terus luangkan waktu 1 menit. Intinya Kaizen ini, prinsip Kaizen ini adalah sistem pengembangan diri secara konsisten, dan kita melakukannya dengan senang hati, karena waktu yang dibutuhkan nggak harus lama ya, 1 menit aja gitu. Kita juga harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Beliau begitu aktif, begitu cekatan, jalannya pun cepat. Beliau ini luar biasa ya, siang hari perang, malamnya sembahyang, bahkan sampai kakinya bengkak-bengkak gitu. Jadi mulai saat ini teman-teman tulis besar-besar di kamar atau di tempat-tempat yang sering teman-teman lihat, tulis besar-besar huruf seperti ini, kata-kata seperti ini: malas akan membunuh cita-citamu secara perlahan, dan rajin akan mengayakanmu cepat atau lambat. Ya. Demikian sharing saya kali ini. Semoga bisa menginspirasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi yang saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.